Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Shalom adik-adik. Selamat pagi Kak Eli. Selamat pagi Kak Cynthia. Selamat pagi Abang Pemusik. Selamat pagi Bang Ruben. Selamat pagi. Kak Eli hari ini sehat? Banget sehat. Abang Pemusik sehat. Bang Ruben sehat gak? Oh, sehat juga dia. Sehat Kak, tuh lihat aja senyum Oh iya terus di benar. hari ini. Giginya putih. Udah gosok gigi. Udah gosok gigi dia. Oke. Nah, Kak Eli kok hari ini pakaiannya rapi banget sih? Aku rapi karena aku mau sekolah minggu hari ini. Tapi kan kita tuh nggak datang ke gereja Kak. Terus kita juga nggak ketemu sama adik-adik sekolah minggu. Meskipun ya Kak, meskipun kita di rumah nih, tapi kita kan mau memuji Tuhan, kita mau menghadap Tuhan. Jadi bajunya harus rapi. Gak usah beli baju baru. Yang penting bajunya ambil dari lemari aja, baru dicuci terus kita pakai deh. Berarti kalau misalnya udah bangun pagi, mandi dulu dong Kak ya? Harus biar wangi. Abis itu pakai bajunya yang rapi langsung ya. Betul. Berarti nggak boleh pakai baju yang habis tidur semalam ya. Harusnya sih enggak, takutnya ada bau iler kan. Iya benar juga sih kayak. Jadi harus rapi, harus sudah mandi, udah wangi ya Kak. Betul sekali. Nah selain pakai baju yang rapi Kak, kalau kita mengikuti sekolah minggu harus juga nih kita menyiapkan segala sesuatunya. betul. Pertama kita siapkan juga Alkitabnya. Satu Alkitab. Karena kita mau dengar firman Tuhan. Terus kita harus duduk yang baik, terus manis gitu kan. Betul, kayak nih tuh Bang Indra duduknya rapi, Bang Ruben juga. Kalau Bang Willy berdiri, ya. Kalau nanti kita diajak nyanyi, lalu ayo adik-adik berdiri, kita juga harus berdiri. Gitu Kak Cynthia, biar sekolah minggunya jadi semangat. Betul banget Kak Eli. Nah supaya kita makin semangat nih Kak, kita mau ngajak adik-adik yang di rumah untuk bernyanyi nih Kak, untuk memuji nama Tuhan. Lagunya apa? Lagunya itu More, More, More. Artinya apa? Artinya kita mau lagi memuji Tuhan Kak. Baiklah, yuk kita nyanyi Bang. Ayo. More, more, more. I want more, more, more. We praise you.
Eli masih semangat? Masih sih, tapi kita berdoa dulu ya. Oke Kak. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau buka sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini karena Tuhan sudah menyertai kami mulai dari kami bangun tidur sampai kami boleh ada untuk memulai kelas sekolah minggu kami. Kami bersyukur karena kami masih sehat. Kami bersyukur karena mama papa juga sehat sehingga boleh tetap mendampingi kami untuk bersekolah minggu. Tuhan, kami akan siap memulai kelas sekolah minggu kami. Berkati kami satu persatu dari mulai awal sampai akhirnya nanti. Biarlah Tuhan yang siapkan kami sehingga kami boleh duduk diam tenang dan boleh mengerti setiap firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus di atas segalanya Tuhan. Ampuni setiap kesalahan yang sudah kami lakukan mulai tadi kami bangun tidur sampai kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kylie, kalau tadi aku lihat Kylie kayaknya semangat banget sih hari Iya ini. dong, karena kan aku mau ketemu adik-adik meskipun gak ketemu mata-mata dengan mata ya, meskipun gak ada di kelas yang sama, tapi aku senang gitu loh Kak. Jadi biarpun kita cuman di rumah masing-masing, kita harus tetap semangat ya kayak Betul. memuji Tuhan. Kalau disuruh nyanyi ada gerakan harus gerak juga. Jangan diem-diem. Iya, kayak abang pemusik kan juga semangat gitu ya bermain alat musiknya. Gitu. Terus satu lagi nih Kak, aku juga lihat adik-adik sekolah minggu masih tetap semangat sampai hari ini nih, dari bulan Mei masih tetap semangat ikutin aktivitas, selalu kasih hafalan. Mamanya juga masih semangat cekrek-cekrek tuh. Iya benar Kak, aku juga lihat tuh mamanya tuh semangat banget kalau ngirim di grup tuh videonya, ada fotonya gitu kan. Tapi bukan cuma mama papa loh Kak. Ada siapa lagi Kak? Ada opung. Oh iya bener, ada opung juga, berarti opungnya semangat juga ya Kak. Iya. Nah kalau kita semakin semangatnya Kak, kita mau ngajak adik-adiknya bernyanyi lagi Kak. Apa lagunya? Nyanyinya halo kawanku semua. Oh iya, karena udah lama gak ketemu ya. Iya bener, udah Iya, kangen iya. gitu Kak. Sama satu lagi Kak, kan tadi kita semangat, gak boleh lelah-lelah lagi. Oh aku tahu tuh Kak judul lagunya, Apa tuh? Jangan Lelah. Betul. Oh bener. Yuk Bang, kita nyanyi. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah.
udah selesai nih Kak Cynthia. Kita masih ada selesai nyanyian ini, kita masih ada yang mau didengerin nih. Apa ya? Oh, kita mau mengingat firman Tuhan minggu lalu, Kak Eli. Oh, betul. Minggu lalu, adik-adik pasti masih ingat kan cerita kita itu tentang hukum Taurat yang ketujuh. Apa ya? Jangan berzina, Kak. Jangan berzina. Temanya tentang menguduskan tubuhmu, yaitu kuduskan keluargamu yang sudah dibangun sama Allah. Nah, sekarang setelah kita dengar, kita juga punya kegiatan lagi. Ada PR-nya. Ada ayat hafalan, Kak. Betul. Kita bagi jadi dua ya. Ya, Kelas kecil tengah sama kelas besar. Besar. Karena aku yang lebih tua dari Kak Cynthia, aku Ya. duluan aja. oke, Kak. Oke, aku mandu yang kelas kecil sama kelas tengah ya. Sama-sama dari mulai kelas Kanaa sampai kelas Yeriko. Kita berdiri lalu kita mau bilang dari ayat hafalan minggu lalu, Keluaran 20 ayat 14. 1, 2, 3. Jangan berzina. Selesai Kak. Kalau Kak kelas Cynthia. besar, Kak, dari Kejadian 39 ayat 21 kita baca sama-sama ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sekarang kita mau lanjutin nggak firmannya? Lanjutin, Kak, hari ini masih tentang titah ketujuh bagian kedua. Oke, berarti masih tentang menguduskan tubuh yang jangan berzina. Ya, betul sekali, Kak. Oke. Jadi adik-adik sekarang siapkan Alkitabnya ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau ngajak adik-adik nyanyi dulu, Kak. Tapi suruh duduk dulu yang bagus Ya, Kak. duduk yang rapi dulu ya, Kak. Duduk yang rapi, jangan lari-lari, jangan jalan-jalan, jangan makan-makan, jangan minum-minum. Oke? Oke. Oke, yuk Bang kita mau nyanyi. Ya Tuhan, tiap jam bahasa Indonesia sama bahasa Batak, Kak. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Diam maho Tuhan, ringki ai dengani basang pada merohaki di sude partikian di sude ingana di amaho Tuhan asih roham. Adik-adik, kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih boleh ada sampai pada hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk boleh mendengar firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ibadah ini ya Tuhan hingga selesai, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini agak panjang ya, dari pasal ke-37 yaitu tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Dilanjut ke pasal 38, Yehuda dan Tamar. Dan terakhir di pasal 39 tentang Yusuf di rumah Potifar. Nah, karena firman Tuhan hari ini panjang, nah abang mau ajak adik-adik untuk membacanya lagi setelah ibadah hari ini selesai ya.
tapi dengan didampingi mama dan papanya juga. Nah, firman Tuhan hari ini masih berkaitan dengan cerita kita di minggu lalu, yaitu tentang apa? Yusuf. Benar, Yusuf minggu lalu menguduskan dirinya melalui tubuhnya, walaupun saat itu dia digoda oleh istri Potifar. Dan ternyata dia karena menguduskan tubuhnya, dia harus masuk ke dalam penjara. Tapi di dalam penjara itu Yusuf tetap berbuat sopan dalam perkataan dan perbuatannya. Nah, sehingga akhirnya Allah melihat itu dan Allah menyayangi Yusuf dan mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dan hari ini cerita kita mau bercerita tentang perbuatan Yusuf yang baik terhadap saudara-saudaranya, yaitu melalui perkataan dan perbuatannya. Masih ingat gak kejahatan saudara-saudara Yusuf waktu Yusuf masih kecil? Yusuf diapain? Iya, Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Yusuf marah gak waktu dibuang oleh saudaranya? Nah, ternyata Yusuf tidak marah. Bahkan setelah dia menjadi penguasa di Mesir, Yusuf tidak marah kepada saudara-saudaranya. Ketika kelaparan terjadi, saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk meminta makanan, Yusuf mau membagi makanannya. Bahkan Yusuf mau apa? Mengajak saudaranya untuk tinggal di Mesir. Baik gak Yusuf? Nah, tentu Yusuf baik ya. Kenapa sih Yusuf baik? Karena Yusuf tahu Allah sudah berbuat baik lebih dahulu kepada Yusuf. Nah, adik-adik. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita sudah berbuat baik dengan sopan dalam perkataan dan perbuatan kita? Siapa di sini selalu berbuat sopan? Ya, semuanya harus mau berbuat sopan ya. Abang dan adik-adik harus berbuat sopan kepada siapa saja dan di mana saja. Kepada mama kita, mama papa, abang, adik, kalau di rumah, di sekolah juga kepada guru dan teman-teman kita. Di gereja juga harus berbuat sopan kepada pendeta di gereja, guru-guru sekolah minggu dan teman-teman kita. Kita harus mau berbuat sopan. Nah, gimana sih cara kita untuk bisa berbuat sopan? Nih abang kasih contohnya ya berbuat sopan. Kita harus mau mengucapkan apa? Satu, terima kasih kalau kita sudah diberi sesuatu dari orang lain. Yang kedua, kalau kita salah, kita harus mau apa? Minta maaf kepada orang tersebut. Jangan malah kita lari kalau kita ketika kita berbuat salah. Dan yang ketiga, ketika kita butuh sesuatu, kita dengan baik harus minta tolong. Jangan dibentak orangnya atau malah dimarahin orangnya ketika kita mau minta tolong. Yang keempat, kita kalau bertemu teman kita yang kita kenal di jalan, kita harus mau memberi salam terlebih dahulu. Terus kalau kita misalnya nih mau main keluar nih ke rumah teman kita harus izin ke mama papa. Biar nanti mama papa kita nggak nyariin kita. Loh kemana ini kok nggak ada? Nah kalau kita izin, mama papa pasti tahu kalau kita lagi keluar. Dan yang terakhir, kita harus mau apa? Berbicara lembut kepada orang lain. Mama papa kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita harus berbicara dengan lembut. Nah itu tadi perbuatan sopan dengan menggunakan perkataan kita. Sekarang kita mau belajar berbuat sopan dengan mata kita. Yaitu pertama kita harus menonton film yang sesuai dengan umur kita. Dan kita ketika menonton harus mau didampingi oleh orang tua kita supaya kita bisa menonton film yang sesuai dengan umur kita. Yang kedua, ketika main game nih, pasti di sini pada suka main game kan? Nah iya, ketika main game kita nggak boleh main game terlalu lama dan main game harus yang sesuai dengan umur kita, gitu ya. Kita harus main game. Kalau misalnya gamenya tentang berantem, nggak boleh. Nanti kalau kita main game berantem bisa kita praktekin ke teman-teman kita, ke saudara kita atau ke abang adik kita. Kita malah jadinya berantem di rumah, bukan main game lagi. Terus yang terakhir, kita kalau lagi marah boleh, tapi nggak boleh sambil melotot sama mama papa kita. Kita nggak boleh ngeliatin mama papa kita dengan mata melotot. Nah itu nggak boleh, itu namanya tidak sopan. Gitu adik-adik. Dan ketika kita melakukan semua itu, abang percaya deh, pasti semua orang akan menyayangi kita, terutama Tuhan Yesus. Dan semua yang kita lakukan hari ini, semua yang kita lakukan sekarang itu berkaitan dengan firman Tuhan kita hari ini, yaitu dengan titah ke-7, yaitu apa? Jangan berzina melalui perkataan dan melalui mata kita. Percaya sama abang, percaya ketika kita berbuat sopan,
kita akan disayang semua orang dan juga disayang oleh Tuhan Yesus. Jadi ingat ya, jagalah kekudusan mata dan mulut kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Kita lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bantu dan ajari kami Tuhan untuk boleh melakukan firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami juga Tuhan untuk boleh menjaga mata kami, boleh juga menjaga perkataan kami untuk tidak menyakiti hati sesama kami, orang tua kami dan teman-teman kami. Terlebih dari itu Tuhan, ajar kami untuk boleh menggunakan perkataan kami dan mata kami untuk memuliakan dan menguduskan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kylie, tadi kan kita sudah memuji Tuhan tuh, udah bernyanyi, udah semangat, terus udah mendengarkan firman Tuhan juga. Betul. Nah sekarang kita mau melakukan aktivitas Kak. Iya. Kita mau membuat aktivitas yang berhubungan dengan firman Tuhan hari ini. Yang titah ke-7. Ya, Iya. masih titah ke-7 bagian kedua. Nah, nanti kelas kecil Kylie yang sampaikan ya. Oke. Nanti aku yang kelas tengah sama kelas besar. Iya. Aku mulai ya. Oke Kak. Oke, kelas kecil kita mulai dari Kanaan sampai Sion B. Semoga adik-adik sama mama papa juga enggak bosen ya, harus gak bosen. Kita mau buat 2 bagian tubuh, mulut dan mata. Karena tadi kita menguduskan mulut dan mata. Bahannya adalah kertas, tetap kertas nih. Boleh 2 kertas boleh, 1 kertas juga boleh, terserah. Kalau mau 2 warnanya berbeda. Ini boleh dengan warna ini, kalau Kylie nanti ambil 2 warna pink sama putih. Nah yang satu kita akan buat kotak. Kotak seperti ini nih. Nah kotaknya nanti ada tulisan. Tulisannya saya harus bicara yang sopan dan baik. Kertas yang satu kita buat gambar. Jeng jeng. Gambar apa ini? Tahu nggak ini apa? Gambar mulut Kak. Kenapa tahu ada mulut ini? Ada giginya. Oh iya soalnya. betul, ada giginya. Jadi gambar mulut ya. Nah habis itu kita buat kotak satu lagi di bawahnya. Kita buat kotak, tulisannya saya harus melihat hal-hal yang baik dan benar. Kalau ngelihat pakai apa Kak Cynthia? Pakai mata Kak. Pakai mata. Kak Cynthia tahu ini gambar apa? Tahu Kak, itu gambar mata. Iya, tahunya dari mana? Ada bola matanya, terus ada apa? Bulu matanya juga. Iya, ini dia ya matanya ya. Jadi kita buat ini 4, lalu setelah itu Kak Cynthia boleh tolong pegangin. Nanti kita satukan. Nih, tadi kan saya harus bicara baik, sopan. Kita lem dulu ya. Kita taruh di bawahnya. Tuh, satu lagi yang mata. Kita buka lemnya. Tunggu ya. Susah. Tuh, lalu kita kasih tali. Nah, gini deh Kak Cynthia. Jeng jeng gitu Kak Cynthia pegangin. Tuh, jadi urutannya adalah saya bicara baik, sopan, pakai mulut. Lalu saya harus lihat hal yang baik, itu pakai mata. Jadi mama boleh bantuin buat, mama boleh bantuin tulis lalu buat gantung. Taruh di mana? Taruh di kamar, Ma. Taruh di depan kaca. Jadi setiap kaca, celing, dia tahu. Mau marah, gak jadi. Mau melotot, gak jadi. Oke, gitu ya Kak Zin? Gak boleh melotot kan? Gak boleh Kak. Tapi kalau ngelihat melotot boleh? Kalau ngelihat? Ngelihatnya biasa aja sih Kak. Oke gitu. Gitu ya untuk kelas kecil. Sekarang Kak Cynthia gilirannya kelas tengah. Nah kalau yang kelas tengah dari kelas Nazaret sampai kelas 2 Betania. Kita mau siapin tadi juga sama mau nyiapin 2 kertas nih. Warnanya apaan aja boleh. Kalau Kak Cynthia sih milih warna pink sama warna putih. Nah yang pertama kertas yang warna pink ini nih kita mau gambar. Kayaknya tahu nggak ini gambar apa? Kayaknya sih ini kayak telur ya. Ya digunting bentuk telur. Nah di kertas yang pink ini Kak Cynthia mau buat gambar bentuk telur. Nah nanti di dalam kertas pink ini ada gambar namanya mulut yang sedih. Sedih. Sedih.
Kenapa sih? Karena di sini nanti kita akan tulis nih, misalnya kalau di sini aku tulis nama aku sendiri yaitu Kak Cynthia. Nanti adik-adik boleh ganti namanya masing-masing. Nanti misalnya nih Cynthia atau Kak Cynthia menguduskan mulut dengan tidak mengucapkan kata yang menyakiti orang lain. Contohnya apa? Misal kita suka menghina teman, terus suka menggerutu atau ngomel sama mama atau papa, terus suka galak misalnya gitu dan lain-lain sebagainya. Nah, Kak, nanti ini disambung ke bawah isi. iya disambung ke bawah Kak, jadi boleh diisi banyak gitu. Oke. Lalu kertas yang satu lagi yang warna putih, nah sama nih bentuknya, bentuk telur nanti, tapi di sininya gambarnya tadi kan yang kertas pink itu mukanya sedih ya Kak ya, cemberut ya. Nah kalau ini dia tersenyum. Nah nanti sama nih kita bikin juga nama kita sendiri. Nah kalau ini contohnya Kak Eli menguduskan mulut dengan mengucapkan kata yang baik kepada orang lain. Contohnya bilang terima kasih kalau kita dikasih sesuatu. Terus bilang hai atau halo jika kita bertemu sama teman-teman kita atau ketemu orang lain. Terus kita senang nih memuji teman gitu. Misalnya rambut kamu bagus gitu ya. Iya bener, baju kamu bagus kayak gitu. Makasih loh Kak Cynthia. Gitu Kak, terus banyak juga nih Kak boleh diisi. Nah kertasnya juga boleh dihias nih Kak, misalnya mau ditempelin manik-manik atau apapun itu juga boleh. Nah nanti 2 kertas ini kita jadiin satu. Nanti di belakangnya kita tempelin double tip. Ini kan udah bersatu nih. Nanti dikasih tali juga. Nah, sama kayak tadi kelas kecil, kita mau gantung di kamar. Jadi kalau lagi ngaca, kalau lagi tersenyum, oh iya, aku harus menggunakan mulutku dengan tersenyum, mau bilang makasih dengan sopan santun. Terus kalau lagi mukanya lagi sedih gini nih, berarti kita nggak boleh kan namanya menggerutu sama mama dan papa. Kalau disuruh harus mau, nggak boleh ngoceh-ngoceh. Kak Sin, kalau aku nggak bisa bikin lingkaran, bisanya bikin kotak boleh? Boleh Kak. Bikin Pokoknya lingkaran juga boleh? Boleh, Oke. pokoknya kreasi adik-adik sekolah minggu aja. Kalau mau dibikin love juga boleh Kak iya Eli, gitu. deh. Satu lagi Kak Cynthia kelas besar. Nah, kelas besar kita juga siapkan Susah. ya, satu buah kertas nih. Nah, jadi kita mau ngebikin sebuah buku kecil sih Kak. Sebenarnya buku kecil. Nah, nanti kertasnya dilipat dulu. Seperti dilipat berapa sih Kak? 8. Bisa. Dilipat 8. Nah, kalau udah jadi dilipat gini, nanti kita gunting ya Kak ya, setiap garisnya ini. Nanti udah digunting, baru kita satuin nih seperti ini, kita strapless. Jadi sebuah not ya sih, sebagai buat not kecil. Kalau misalnya nih, kok itu kecil banget, kalau mau bikin agak lebih gede boleh gak sih Kak? Boleh deh. Boleh lah ya, biar boleh. mungkin biar kelihatan jelas tulisannya Iya, sih betul. kayak biar muat. Nah nanti di depannya itu kita mau tulis nih temanya, aku akan setia melakukan kekudusan tubuhku, mata dan mulut setiap hari. Nah di baliknya kita tulis nih dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu. Jadi hari Senin misalnya nih aku menggunakan mulutku untuk bilang makasih sama mama karena aku dibeliin mainan misalnya kayak Eli. Terus hari Selasanya aku nonton aja. Aku nonton film kartun. Ya, misalnya menggunakan mata dengan nonton yang sesuai dengan usia adik-adik sekolah minggu ya Kak Eli ya. Nah hari Rabu misalnya apalagi itu bisa adik-adik isi gitu sampai dengan hari Sabtu. Kok Sabtu? Karena kan
Akhir ya kita ngumpulinnya? Akhir. Oh, iya. Terakhir kita mengumpulkan aktivitas ke hari Hari Minggu kan ada aktivitas yang baru lagi Oh, iya, betul. gitu. Belakangnya? Lalu belakangnya itu nanti tulisannya yes I can do. Oh. Karena udah selesai ya. Iya betul. Terus dicek dong. Dicek sama mama dan papa. Nah, gitu Atau kalau deh. misalnya opung juga boleh Kak ya. Boleh. Gitu. Nah, kegiatannya udah selesai. Kakaknya tinggal tunggu dikirim nanti sama mama kirim ke grup masing-masing. Nah, selesai sudah. Tapi Kak Eli mau kasih tahu ke Cynthia, hari ini kita mau ada kenalan ya. Iya Kak, kenalan iya. sama seksi Hari sekolah ini kita minggu. betul kita hari ini mau kenalan sama seksi sekolah minggu karena kita sudah mau masuk tahun ajaran baru sekolah minggu. Seperti di sekolah tuh kan udah naik-naikan. Tahun ajarannya udah 2019 2020 ya? Iya. Atau 2020 2021? Yang baru Kak? Iya. Yang baru itu 2020-2021. Nah, sekolah minggu juga begitu. Sudah masuk tahun ajaran yang baru. Berarti Tapi kalau seksi sekolah minggu itu periodenya 2 tahun Kak. 2020 sampai 2022. oh iya, aku gitu. lupa nggak kayak sekolah ya. Enggak, Oh beda. iya, Kalau berarti- sekolah minggu ajarannya udah berakhir. Jadi kita gitu. mau kenalan sama seksi sekolah minggu untuk pengajaran untuk tahun ajaran 2020 sampai 2022. Jadi nanti habis ini nanti ada Inang Dewan Sekolah Minggu akan memperkenalkan mereka. Gitu ya Kak Cindy ya? Betul. Adik-adik jangan lupa ya kirim aktivitasnya dan juga Hafalannya, nanti hafalannya. Bang Danung akan Iya, kasih betul. sama sekolah minggunya. Sekolah minggunya. Jangan lupa dikirimnya di hari Minggu yang untuk video atau foto mengikuti pengajaran sekolah minggu. Supaya dapat kupon 3. Oke. Sekian aktivitas kita hari ini. Terima kasih. Ayat hafalan untuk semua kelas minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan untuk menutup pengajaran kelas sekolah minggu kita hari ini, kita nyanyi sama-sama, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Tetap semangat. Tetap sehat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik, papa dan mama. Selamat hari Minggu. Adik-adik, papa dan mama, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 di gereja kita telah dilaksanakan pelantikan pengurus seksi periode 2020 sampai dengan 2022. Nah, adik-adik, pada hari ini kami dari Dewan Koinonia akan memperkenalkan pengurus seksi sekolah minggu yang baru. Siapakah mereka? Yuk kita mulai kenalan. Silakan Kak. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Salam kenal buat adik-adik sama papa mama. Saya akan memperkenalkan diri. Kakak sebagai ketua sekolah minggu, yaitu Nyonya Sintua Situmeang Boru Ambarita, biasa disapa dengan Kak Yuli. Kak Yuli akan bersama-sama dengan tim seksi sekolah minggu. Kakak akan memperkenalkan sehingga adik-adik semua kenal ya sama kakak-kakak seksi sekolah minggu. Yang pertama, sekretaris dari seksi sekolah minggu, dia juga merangkap sebagai guru sekolah minggu, yaitu Kak Sintia Boru Silitonga. Hai adik-adik. Yang kedua, bendahara dari seksi sekolah minggu, Nyonya Manurung Boru Sibueya, dipanggil juga Kak Nana. Hai adik-adik. Dan sebagai anggota dari seksi sekolah minggu, Nyonya Nelfrita Boru Silalahi, biasa disapa Kak Nel. Hai adik-adik. Dan selanjutnya, Nyonya Pakpahan Boru Sitorus, biasa dipanggil Kak Lydia. Halo adik-adik. Yang berikutnya, Nyonya Silaban Boru Damanik, biasa dipanggil Kak Bunga. Halo adik-adik. Dan selanjutnya, abang dari guru sekolah minggu, termasuk juga seksi sekolah minggu, yaitu Bang Daniel Manurung, biasa dipanggil Bang Danung. Halo adik-adik. Dan selanjutnya adik-adik, pasti semua sudah kenal dengan yang satu ini. Dia sebagai ketua dari guru sekolah minggu, yaitu Kak Eli Boru Siagian. Hai adik-adik. Nah adik-adik, papa dan mama sudah berkenalan dengan semua pengurus seksi sekolah minggu dan ketua guru sekolah minggu yang baru periode 2020-2022. Apabila papa, mama ada saran dan masukan untuk kegiatan sekolah minggu, bisa berkenalan dan sudah mengetahui berhubungan dengan seksi sekolah minggu. Baik adik-adik, selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.